Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke segmen kedua, di mana pada segmen kedua ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar fitoterapi dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti kita ketahui, salah satu materi yang menjadi satu bahasan di fitofarmaka ini adalah fitoterapi. Nah, terkait dengan konsep dasar fitoterapi ini sendiri, memang mau tidak mau itu ya kita harus pahami ya. Kenapa? Karena sejatinya tidak semua orang memahami tentang fitoterapi. Ada beberapa orang yang biasanya mengklaim suatu tanaman bisa berkhasiat obat dan sebagainya, tapi tidak didasarkan pada aspek fitoterapinya. Nah, kemudian juga kenapa di sini harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah? Karena pada dasarnya metode pengobatan, baik menggunakan obat tradisional, ramuan herbal, obat kimia, itu sejatinya adalah ilmu Allah. Artinya, obat-obatan tersebut Allah ciptakan, Allah turunkan, tentunya adalah untuk kemaslahatan kita, supaya kita menjadi lebih sehat, lebih nikmat, sehingga kita menjadi lebih nyaman dalam menjalankan ibadah, begitu ya. Nah, yang salah adalah ketika ada orang yang mengklaim bahwa tanaman apa namanya itu obat-obatan itu bisa menyembuhkan gitu. Dokter itu bisa mengetahui obat, bisa mengetahui penyakit dan bisa menyembuhkan. Nah, itu yang salah. Kenapa? Sejatinya ketika kita berbicara konsep kesembuhan, maka kesembuhan itu adalah milik Allah. Namun meskipun demikian, tetap ada ikhtiar yang harus kita lakukan, di mana ikhtiar ini adalah ketika memang kita mengalami suatu kondisi penyakit, maka kita harus sebisa mungkin gitu ya, ketika menggunakan obat itu yang relevan dengan penyakit tersebut. Gitu. Jadi tidak asal saja, tidak asal comot gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang fitoterapi, maka tidak bisa sembarang orang bisa apa namanya itu ya, menyarankan misalkan ya bahwa oh ini tanaman ini cocok untuk penyakit asam urat, tanaman ini cocok untuk penyakit gula dan sebagainya. Saya contohkan begini misalkan. Ada tanaman misalkan tapak dara. Nah, tapak dara ini secara penelitian mampu menurunkan kadar gula dalam darah. Bagi orang-orang yang sepintas mungkin memahaminya, maka dia akan langsung menyimpulkan bahwa tapak darah ini bisa digunakan untuk menurunkan gula darah atau untuk mengatasi diabetes. Padahal, kalau kita perhatikan bahwa ternyata selain menurunkan diabetes, tapak darah juga atau menurunkan kadar gula dalam darah ya, tapak darah juga ternyata bisa menurunkan leukosit atau sel darah putih. Ini kan menjadi dilema gitu ya. Dilemanya apa? Ketika tanaman tersebut digunakan, maka memang kadar gulanya turun, tapi sel darah putihnya juga turun. Apa dampak dari turunnya sel darah putih? Maka akan memunculkan penyakit, akan memudahkan tubuh kita terinfeksi dengan virus ataupun bakteri. Karena sel darah putihnya turun. Nah, adapun tanaman tersebut lebih cocoknya digunakan untuk apa? Maka tanaman tersebut boleh jadi mungkin cocoknya digunakan untuk orang-orang yang menderita leukemia, yaitu kelebihan sel darah putih. Seperti itu contohnya ya. Nah, ketika kita memahami konsep dasar fitoterapi, ketika kita ingin menyatakan suatu tanaman itu bisa digunakan untuk mengatasi suatu penyakit tertentu, setidaknya kita harus memahami pertama adalah dari sisi anatomi anatomi fisiologi manusia. Nah, di dalam anatomi fisiologi manusia kita akan belajar tentang organ. Organ-organ ini kenapa harus kita pelajari? Karena organ inilah yang nantinya akan terpengaruhi oleh si komponen zat yang terdapat di dalam tanaman ataupun zat aktif obat. Berikutnya apa? Homeostasisnya. Setiap organ dalam tubuh kita ini memiliki peranan penting dalam menjaga homeostasis tubuh kita. Nah, homeostasis ini apa? Ini adalah keseimbangan dalam tubuh kita. Ketika homeostasis ini terganggu, maka akan menimbulkan suatu ketidaknyamanan dalam tubuh. Nah, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan homeostasis ini terganggu, yang kita kenal sebagai faktor resiko. Di mana faktor-faktor resiko inilah yang nantinya akan berujung pada munculnya suatu penyakit. Jadi seseorang itu ketika mengalami suatu gangguan homeostasis, kemudian periksa ke dokter, oleh dokter diagnosa dan kemudian diputuskan bahwa seseorang itu menderita suatu penyakit tertentu. Nah, disinilah konsep fitoterapi itu muncul, di mana ketika ada tanaman yang akan digunakan untuk fitoterapi suatu penyakit, maka tanaman tersebut harus memenuhi aspek-aspek yang memang relevan dengan penyakit tersebut. Dalam hal apa?
Misalkan dalam hal mekanisme aksinya. Apakah mekanisme aksinya berkorelasi atau tidak? Gitu ya. Nah, disinilah kita akan mulai membahas itu. Oke. Kita tahu ya bahwa seseorang itu menderita penyakit. Itu pada dasarnya boleh jadi mungkin bukan suatu penyakit. Kenapa? Saya meyakini begini. Eh, Seseorang itu menderita hipertensi, misalkan, atau tekanan darahnya tinggi. Nah, tekanan darah yang tinggi itu boleh jadi mungkin itu bukan penyakit. Kenapa? Karena bisa jadi tekanan darah yang tinggi itu adalah suatu alarm, ya, warning system dalam tubuh kita yang menandakan ada sesuatu yang bermasalah dalam tubuh kita. Nah, yang bermasalahnya apa? Bisa jadi tekanan darah tinggi itu disebabkan karena ada penyempitan pembuluh darah, misalkan karena adanya aterosklerosis. Atau bisa jadi disebabkan karena adanya volume darah yang terlalu banyak. Misalkan cairan darah tubuh kita banyak sekali, sedangkan selang tubuh darah kita itu ya, atau pembuluh darah kita itu kan terbatas gitu ya, besarannya, sehingga menyebabkan tekanannya tinggi. Nah, ini kan jadi masalah. Sehingga ketika kita tahu masalahnya dan kita selesaikan masalahnya, maka tekanan darah akan kembali ke normal. Nah, di dalam tubuh kita itu ada suatu sistem yang sangat luar biasa baik, sangat luar biasa canggih gitu ya, yang kita kenal sebagai sistem homeostasis tubuh. Di mana sistem homeostasis tubuh itu berlaku pada semua organ tubuh kita dari yang terbesar sampai yang terkecil. Bahkan di dalam sel pun ada suatu homeostasis tubuh terjadi. Jadi homeostasis itu terjadi di manapun. Dan homeostasis inilah yang sejatinya menjadikan tubuh kita ini bisa bergerak bebas, bisa merasa nyaman kita duduk, kita berbicara, kita berdiri, kita bergerak, dan sebagainya. Adapun ketika homeostasis tubuh ini terganggu, maka disitulah kita merasa tidak nyaman. Ya. Sehingga jadi apa? Kita dianggap merasa sakit. Nah, gangguan homeostasis tubuh itu bisa jadi menjadi suatu warning system buat diri kita. Adanya suatu permasalahan. Contoh misalkan, contoh lain ya, tadi selain hipertensi. Ketika misalkan seseorang menderita demam. Nah, untuk sebagian kalangan, demam itu dianggap sebagai penyakit. Padahal demam itu sejatinya bukan penyakit, tapi adalah suatu sistem pertahanan tubuh untuk menormalkan kembali tubuh mencapai homeostasis. Kenapa? Karena sejatinya tubuh kita itu berada pada suhu 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, ketika ada apa namanya itu ya, bukan invensi, ada apa namanya itu, invader ya. Orang apa namanya itu, invader itu bisa bakteri lah ya, bisa virus atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan tubuh kita terinfeksi gitu ya. Nah, si invader ini kan harus dibasmi oleh tubuh kita. Kenapa? Karena dia akan menyebabkan ketidakhomeostasian dalam tubuh kita. Nah, bagaimana cara tubuh kita melakukan pertahanan supaya invader itu tidak masuk? Pertahanan pertama adalah dari jaringan terluar, kulit. Di mana di kulit kita itu diselubungi oleh suatu jaringan pertahanan. Ketika si virus itu masuk atau bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan misalkan, maka dalam lambung kita akan mengeluarkan asam lambung. Untuk apa? Menghilangkan si bakteri itu. Nah, ketika bakteri itu misalkan kuat, masih mampu gitu ya melewati lambung maupun melewati kulit, masuk ke dalam tubuh kita, mulai menginfeksi, apa yang terjadi? Maka tubuh kita mulai mempertahankan dirinya dengan cara meningkatkan suhu ya, dan berikutnya adalah dengan meningkatkan leukosit. Menyerang leukosit itu terhadap si bakteri ataupun virus supaya virus bakterinya mati. Nah, jadi peningkatan suhu ini adalah satu bentuk pertahanan tubuh supaya tubuh kita tetap homeostasis. Jadi kadangkala ya ada beberapa di antara kita yang salah kaprah menandakan suatu gangguan dalam tubuh kita sebagai penyakit. Padahal belum tentu itu adalah penyakit, tapi bisa jadi itu adalah warning system. Oke, homeostasis ini kan begitu luar biasa ya, di mana semua organ tubuh kita terhadap homeostasis. Siapa sih penemu homeostasisnya sendiri? Ternyata kalau kita perhatikan dalam surat Al-Infitar ayat 6,
Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Artinya, Allah yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Nah, di sini dikatakan bahwa susunan tubuh kita itu seimbang, tidak hanya sempurna. Tidak hanya sempurna fisik, tapi di dalamnya juga seimbang. Artinya seimbang itu apa? Homeostasis. Gitu. Saya contohkan begini. Ini maaf ya, saya banyak contoh. Misalkan, ketika kita makan. Saat kita makan, maka kadar gula dalam darah kita itu naik. Kadar gula yang naik tentunya kan tidak bagus bagi tubuh kita. Kenapa tidak bagus? Karena sejatinya di dalam darah itu, kadar gula itu harus normalnya adalah antara 70 minimal sampai 110 maksimal. Lebih dari 110, maka darah kita menjadi lebih kental. Tahu ya, gula itu kan kalau dilarutkan ke air, airnya jadi kental kan? Viskositasnya naik. Gula itu semakin polat gitu ya. Nah, ketika darah semakin kental, apa yang terjadi? Darah semakin polar, maka darah kita itu menjadi sulit menyerap oksigen, sulit membawa nutrisi lain. Padahal tubuh kita membutuhkan nutrisi. Makanya kenapa penderita diabetes yang kadar gula dalam darahnya tinggi, itu dia cepat lelah, cepat ngantuk di pagi hari. Kenapa? Karena di dalam darahnya tidak bisa mengambil oksigen yang banyak. Dimana ketika tubuh kita kekurangan oksigen, yang paling sering kerasa adalah ngantuk. Makanya kenapa ya? Orang yang stroke misalkan ya, suplai oksigennya menurun gitu. Dia bisa jadi ngorok, bisa jadi ngantuk, ya, ngantuk yang sangat berat. Kenapa? Karena kekurangan oksigen. Nah, sehingga kadar gula dalam tubuh kita harus dalam darah maksudnya ya, harus bisa mungkin diturunkan menjadi di bawah 120. Gimana caranya? Maka homeostasis berjalan. Pankreas ini secara otomatis akan mengeluarkan suatu zat namanya adalah insulin. Nah, insulin ini apakah langsung bekerja? Tidak. Insulin ini masuk bersama dengan gula dalam darah, kemudian dia akan berinteraksi dengan reseptor. Reseptor ini nanti akan mengaktifkan suatu kanal, dan di mana kanal ini akan naik dari dalam sel masuk ke permukaan sel, kemudian nanti dia akan menyerap gula. Sehingga si gula yang awalnya tinggi kembali ke normal. Nah, itulah homeostasis tubuh. Ya, itulah homeostasis. Dan tidak hanya gula, juga banyak homeostasi yang lain yang sekiranya itu bisa menjadikan tubuh kita tetap merasa normal. Dan saya yakin sampai sekarang tidak ada di antara kita yang mengakui bahwa kitalah yang menciptakan homeostasis dalam tubuhnya masing-masing. Tidak ada di antara kita yang mengakui bahwa saat ini saya sedang sibuk mengatur kadar gula darah saya supaya tetap normal. Tekanan darah saya supaya tetap normal. Saya tetap saya atur supaya tetap normal. Kalau seandainya itu diserahkan pada kita semua, ya sebagai individu, maka selama 24 jam kita akan sibuk mengatur tubuh kita supaya tetap normal. Dan saya jamin, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang sekarang sedang sibuk mengatur homeostasis tubuhnya. Ya. Yang ada apa? Kita hanya berusaha. Dengan meditasi, dengan yoga, dengan olahraga, sebagainya itu hanya usaha. Gitu ya. Adapun sistem dalam tubuh kita, itu nggak ada yang bisa kita atur. Dan satu yang bisa, yang mengakui bahwa dialah yang mengatur, yaitu Allah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Jadi Allah inilah yang mengakui bahwa saya ialah yang menjadikan tubuhmu seimbang, menyempurnakan kejadianmu dari janin sampai tumbuh besar, dan juga menyeimbangkan di dalamnya terkait dengan sistem homeostasis tubuh. Jadi sungguh aneh ya ketika ada seseorang yang mengakui bahwa dirinya tidak bisa diatur oleh apapun. Dirinya tidak bisa diatur harus sholat 5 waktu. Dirinya tidak bisa diatur harus membayar zakat, ini harus itu. Kenapa? Ya, karena tanpa dia sadari, dia pun sedang diatur sebenarnya. Tubuhnya itu sedang mengatur, melakukan regulasi. Gitu. Dan dia sendiri itu ya, kalau nggak bisa diatur, maka ketika tubuhnya dilemahkan oleh satu saja yang dilemahkan tadi, pankreas dirusak aja, bukan dirusak lah ya, di apa nama itu ya, selnya itu diubah aja sedikit, maka sel dan pankreas itu tidak bisa menghasilkan insulin.
apa yang terjadi? Ketika gula masuk ke dalam tubuhnya, maka tidak ada insulin yang keluar. Dampaknya apa? Dia akan mengalami kadar gula yang tinggi, maka kualitas hidupnya turun. Ya, jamin. Nah, jadi dari sini kita mulai memahami bahwa dalam tubuh kita itu ada suatu ciptaan yang sempurna, yaitu ciptaan Allah, dan tentu ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh heran, ya aneh ketika ada orang yang sampai sekarang tidak mengakui akan keadaan Allah, keberadaan Allah. Padahal di dalam tubuhnya terdapat tanda-tanda kekuasaannya. Aneh ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi homeostasis inilah yang memang menjadikan tubuh kita saat ini sempurna, menjadikan kita saat ini bisa mendengar, bisa melihat, bisa berjalan, bisa bekerja, dan sebagainya. Dan homeostasis ini tidak hanya di satu bagian tubuh, tapi di keseluruhan tubuh kita. Oke. Nah, ini adalah konsep dari fitoterapi itu sendiri, di mana sebelum kita memahami suatu penyakit, maka kita harus masuk dulu ke pemahaman tentang homeostasis. Untuk bisa memahami homeostasis, maka kita harus memahami terkait dengan antismanya, anatomi fisiologi manusianya. Oke, materi ini akan secara spesifik kita akan bahas di setelah UTS ya, minggu depan ya kemungkinan, atau kalau enggak 2 minggu lagi, di mana ketika kita membahas tentang fitoterapi, maka kita akan membahas dahulu terkait dengan organ-organ tubuhnya. Baik, kita lihat ya, homeostasi tubuh ini yang menjadikan tubuh kita kelihatan sehat, ya, kelihatan bugar, kelihatan fit, dan sebagainya. Dan ketika terjadi gangguan, maka akan muncul ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan inilah yang nanti akan menghasilkan faktor risiko. Atau bahkan bisa sebaliknya, faktor risiko akan memunculkan ketidakseimbangan. Kemudian dari faktor risiko ini, maka akan dihasilkan satu gejala. Baik gejalanya itu apakah darah tinggi, kadar gula tinggi, misalkan beser, atau pusing, sakit kepala, jantung tidak normal, dan sebagainya. Itu adalah gejala. Yang kemudian ketika dia didiagnosa oleh tenaga kesehatan, yakni dokter, maka dari gejala itu akan menyimpulkan bahwa seorang menderita suatu penyakit. Oke, disinilah adanya perbedaan sasaran kerja antara ramuan herbal dengan obat kimia. Obat kimia akan fokus pada gejala, gitu ya. Di mana obat kimia ini dia digunakan didasarkan pada gejala yang muncul. Ketika gejalanya adalah hipertensi, maka sebisa mungkin obat ini harus menurunkan tensi dari si penggunanya. Ketika gejala yang muncul adalah gula darah yang tinggi, maka sebisa mungkin harus menggunakan bahan-bahan yang bisa menurunkan gula darah tersebut. Nah, ini adalah kerja obat kimia. Dan tentunya untuk bisa melakukan proses tersebut, maka obat kimia yang digunakan adalah obat kimia yang tepat, dan tentunya juga harus didasarkan pada dosis yang tepat. Ya, maka kita kenal ada dosis efektif. Adapun obat tradisional dan juga ramuan herbal di sini memiliki karakteristik yang berbeda dengan obat kimia. Di mana ramuan herbal ini terdiri dari banyak tanaman, dari satu tanaman sendiri ini beragam senyawa ada di situ. Alkaloid, flavonoid, tanin, quinon, dan sebagainya ada di situ. Namun, meskipun beragam senyawanya, kadar dari setiap senyawa itu rendah. Sehingga kadar senyawa tersebut tidak seperti halnya obat kimia, di mana dia tidak mampu mencapai efek terapi. Sehingga obat tradisional atau ramuan herbal itu akan sulit menghasilkan efek cespleng, ya, efek yang langsung muncul setelah pemberian obat gitu ya, dibandingkan dengan obat kimia. Kalau obat kimia harus cespleng. Kenapa harus cespleng? Karena obat kimia itu memang diberikan sesuai dengan dosisnya, dosis terapi. Jadi bioplatelet dalam darahnya langsung naik sesuai dengan dosis terapinya, sehingga bisa langsung menghasilkan efek. Tapi obat tradisional nggak bisa seperti itu. Dan kalau ada obat tradisional yang seperti halnya obat kimia menghasilkan efek cespleng, maka dijamin ada potensi di situ munculnya obat kimia di dalam obat tradisional. Atau obat tradisional tersebut dioplos dengan obat kimia. Maka kita kenal sebagai obat palsu, jamu palsu. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari sini, jelas ya, kalau ada seorang yang dia hipertensi, gunakan obat kimia untuk menurunkan tensinya. Namun, seperti yang saya bahas pada pertemuan pada materi pertama tadi,
bahwa penggunaan obat kimia secara terus-menerus ini akan menghasilkan suatu efek negatif. Apa negatifnya? Semua obat kimia itu relatif tidak larut dalam tubuh kita, dalam darah kita. Ya. Sebenarnya dalam darah kita itu kan banyak kan air, polar. Sedangkan obat kimia itu rata-rata itu adalah semi-polar, menuju non-polar. Nah, obat kimia ini akan dieliminasi oleh hati, dan hasil eliminasinya kita kenal sebagai metabolit. Metabolit ini kan tadi saya sampaikan tidak larut dalam air, sehingga dia akan terakumulasi. Nah, akumulasi inilah yang biasanya nanti akan menyebabkan suatu saat munculnya efek negatif yang kita kenal sebagai efek samping. Adapun ramuan herbal itu kan jumlahnya sedikit tuh kadar senyawanya, masuk sih ke dalam darah gitu ya. Namun di dalam darah dia akan dieliminasi nih metabolisme secara sempurna. Jadi residunya relatif lebih jarang. Nah, oleh karena itu obat tradisional memang dia bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang secara terus-menerus. Dan obat tradisional ini baru bisa menghasilkan efek itu dalam jangka waktu yang memang tidak sebentar, harus panjang. Misalkan penggunaan seminggu baru kerasa efeknya. Kenapa demikian? Tadi kan dosisnya kecil, mana mungkin menghasilkan efek. Nah, obat tradisional itu dia tidak fokus pada gejala. Jadi obat tradisional itu dia dengan beragam senyawa, maka beragam senyawa ini akan menghasilkan beragam efek farmakologi dalam tubuh kita. Makanya salah kalau obat tradisional itu minum efek samping itu salah. Kenapa? Karena obat tradisional dengan beragam senyawa justru efek sampingnya banyak. Ya. Tapi perlu kita tandai, garis bawahi, bahwa efek samping di sini, ya setiap efek samping belum tentu itu adalah efek yang buruk. Jadi sekali lagi ya, setiap efek samping belum tentu itu adalah efek yang buruk. Contoh, CTM ya, chlorpheniramine maleat misalkan. Dia kan antihistamin. Digunakan untuk siapa? Orang-orang yang alergi. Tapi dia punya efek samping. Apa efek sampingnya? Ngantuk. Ya, menjadikan kita apa namanya itu mudah ngantuk gitu. Atau apa nama itu ya? Saya lupa namanya. Nah, efek ngantuk ini apakah buruk atau tidak? Ternyata enggak gitu. Ada efek-efek ngantuk ini dimanfaatkan gitu ya pada obat-obat tertentu, misalkan obat flu gitu ya. Supaya apa? Supaya seorang yang dia menderita flu, dia bisa tidur. Nah, jadi efek samping itu belum tentu berbahaya, belum tentu efek yang buruk. Nah, di dalam obat tradisional banyak tanaman senyawa-senyawa lain di mana setiap senyawa ini menghasilkan interaksi secara farmakologi ya atau secara molekuler dengan reseptor-reseptor dalam tubuh dan ini menghasilkan beragam efek. Sehingga di dalam obat ramuan herbal biasanya kita mengenal setidaknya ada 5 efek atau 5 interaksi yang muncul. Kita mengenal ada interaksi efek sinergi, interaksi komplementer, interaksi antagonis, kemudian peningkat dan hayati, dan juga penghambat absorpsi. Nah, dengan adanya beragam senyawa tersebut mempengaruhi beragam reseptor dalam tubuh, maka ada potensi di sini dia bisa menghambat atau memperbaiki faktor risiko. Jadi faktor risiko penyebab penyakit tersebut akhirnya diperbaiki dan ketika faktor risikonya hilang, maka gejala pun akan hilang lambat laun. Dan memperbaiki faktor risiko nggak bisa sekali dua kali, harus rutin. Makanya kenapa obat tradisional itu harus digunakan secara rutin. Gitu. Kalau obat kimia, apakah harus secara rutin? Tergantung. Ya. Kalau peningkatan tekanan darahnya itu misalkan konstan setiap hari di jam 7, maka kita harus rutin mengkonsumsi obat kimia. Selanjutnya, kita perbaiki homeostasis tubuh kita dengan ramuan herbal. Ya. Jadi, ada konsep yang berbeda di sini antara obat kimia dengan obat tradisional. Kapan gunakan obat tradisional, kapan gunakan obat kimia, kita dasarkan pada konsep ini. Oke. Pada dasarnya, penyakit itu muncul akibat adanya tadi gangguan homeostasis. Ya, jadi homeostasis inilah yang menjadikan dasar apakah tubuh kita merasa nyaman atau tidak. Nah, biasanya contoh dari kita kenal demam ya, di mana demam ini pada dasarnya bukan penyakit menurut saya, tapi demam ini justru suatu warning system atau suatu indikator adanya bibit-bibit penyakit yang akan masuk ke tubuh kita.
Dan ini ya tadi yang saya jelaskan bahwa obat tradisional itu justru efek sampingnya banyak. Kenapa? Karena di dalam obat tradisional banyak senyawa kimia. Setiap senyawa kimia dalam obat tersebut itu dia akan berinteraksi dengan reseptor-reseptor dalam tubuh kita sehingga menghasilkan beragam efek. Nah, kok efek samping baik sih gitu ya dari tadi gitu ya. Nah, kita pahami dulu gini. Apa sih efek samping itu gitu ya? Efek samping ini adalah efek yang dihasilkan pada saat kita menggunakan obat, ya, di mana efek tersebut merupakan di luar efek utama. Tadi saya contohkan klorpheniramine maleat. Klorpheniramine maleat itu efek utamanya apa? Antihistamin. Tapi muncul efek lain di luar efek utama yaitu ngantuk, sedatif. Sehingga efek sedatif ini dikatakan sebagai efek samping karena bukan efek utama. Kalau efek utamanya adalah sedatif, maka efek sampingnya adalah antihistamin, begitu ya. Jadi itulah definisi efek samping. Ada efek samping yang memang berbahaya, ada efek samping yang memang tadi tidak berbahaya ya konsepnya. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan tentang kaidah penggunaan obat kimia dan obat tradisional yang tentunya di sini kita tidak bisa bandingkan. Nah, ini yang menjadi penekanan kita. Terkait penyebab munculnya penyakit. Ternyata ya, selama ini munculnya penyakit itu pada dasarnya itu ada beragam penyebab, ada beragam alasan. Ada penyakit itu Allah turunkan sebagai bahan ujian bagi seorang. Tapi ada juga penyakit itu yang diturunkan sebagai peringatan. Kenapa? Karena kitanya berlebihan. Gitu. Dalam surat Asy-Syura ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang musibah yang menimpa kamu gitu ya, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Artinya apa? Penyakit ini boleh jadi disebabkan karena kesalahan kita. Makanya saya selalu agak mohon maaf ya, agak tidak setuju gitu ya ketika ada yang mengatakan gula pasir jelek, gula pasir itu buruk, jahat. Kenapa? Karena pada dasarnya tubuh kita itu butuh gula. Kalau Anda perhatikan, ada reaksi biosintesis terjadi pada tubuh kita yang nantinya akan menghasilkan alkaloid, contohnya ada norepinefrin, ada asetilkolin, epinefrin dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada yang menghasilkan dia steroid, contohnya adalah ada hormon-hormon estrogen, progesteron, testosteron dan sebagainya ya. Ada ADH, ada apa namanya itu aldosteron dan sebagainya, itu adalah hormon-hormon dan juga tubuh kita menghasilkan protein, menghasilkan lemak, dan sebagainya. Nah, itu sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari hasil metabolisme gula. Gula, apakah glukosa, apakah fruktosa, sukrosa, dan sebagainya, dia akan dimetabolisme dengan enzim heksokinase. Akhirnya menjadi gula 6-fosfat, turun lagi menjadi fosfoinopiruvat. Dari fosfoinopiruvat akan dihasilkan protein, dihasilkan alkaloid tadi yang sudah kita bahas. Kemudian turun menjadi asam piruvat akan dihasilkan steroid yang nantinya akan menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan tubuh kita. Turun lagi akan menghasilkan lemak dan asam-asam lemak yang dibutuhkan tubuh kita. Dan gula itu tidak diproduksi oleh tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita tidak memiliki jati jauh daun. Tubuh kita bukan tumbuhan. Gula dari mana dong? Gula itu diproduksi dari yang pemilik jati jauh daun, yaitu tumbuhan. Jadi tumbuhanlah sumber utama gula kita. Nah, salah ketika kita menyatakan bahwa gula itu racun bagi tubuh kita. Buktinya apa? Tadi saya jelaskan di awal. Kadar gula dalam tubuh minimal 70, maksimal 110. Kalau seandainya itu gula itu buruk, harusnya ada 0 kadarnya, nggak boleh ada. Yang buruk apa? Kembali ke ayat ini. Ketika kita mengkonsumsi gula dalam jumlah berlebihan, itulah yang buruk. Jadi bukan gulanya, tapi konsumsi yang berlebihan. Artinya apa? Kembali ke pola hidup. Jadi yang buruk itu adalah pola hidup. Jangan menyalahkan apa yang sudah Allah ciptakan. Ada yang mengatakan, hati-hati, kolesterol baik, kolesterol jahat dalam tubuh kita. Nggak ada bagi saya itu kolesterol baik, kolesterol jahat. Kenapa?
Karena sejatinya Allah menciptakan HDL, LDL dalam tubuh kita itu untuk homeostasis. Buktinya apa? Kalau HDL itu adalah bukan kolesterol baik, LDL bukan kolesterol jahat, semuanya sama. Karena masing-masing ada kadar, ada batas minimal, ada batas maksimal. Jadi hati-hati ketika kita terstigmatisasi dengan adanya gula buruk, kolesterol jahat, lemak jahat, dan lain sebagainya. Ya. Yang jahat itu siapa? Kita. Kita dengan pola hidup yang tidak bagus, kita dengan pola hidup yang kurang baik, maka Allah ingatkan. Dan apa saja yang musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Oleh pola hidup kita. Sehingga, kenapa? Sebagian besar penyakit itu, gitu ya, faktor resiko yang paling utama adalah pola hidup. Maka, ketika kita ingin mengatasi satu penyakit, pola hidupnya sendiri yang perlu diperbaiki. Nah, itu ya. Jadi, kita sudah masuk nih ke tataran bagaimana kita memahami konsep penyakit itu sendiri, bagaimana kita memahami terkait bagaimana menangani penyakit itu sendiri. Oke, ini contoh pola hidup yang buruk ya. Obesitas, diabetes mellitus, sebagainya, itu sangat didasarkan pada pola hidup. Kalaupun Anda sudah menjaga pola hidup dengan baik, dengan benar, toh Anda masih terkena juga penyakit, maka bisa jadi itu adalah suatu bentuk kasih sayang Allah, di mana Allah sayang sama kita, kalau ingin menghapus dosa-dosa kita dengan penyakit tersebut. Nah, jadi penghapusan dosa itu ya harus ada dengan penyakit, gitu ya, dengan musibah dan sebagainya. Nah, menurut Islam, demam ini juga dibahas, gitu ya. Rasulullah SAW ini pernah bersabda, yang artinya, janganlah kamu mencaci maki demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam, sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Nah, jadi demam sendiri itu bukan penyakit, tapi demam sendiri tadi kita katakan sebagai warning system, suatu proses menuju homeostasis tubuh. Dan di dalam Islam, demam itu juga mungkin banyak keuntungan. Satunya adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita demam, adakah di antara kita yang mengatakan alhamdulillah karena dosa kita berkurang? Nah, ini teguran bagi saya juga gitu ya, bahwa ternyata oh, dengan demam ini justru dosa kita menjadi berkurang. Oke, secara umum penyakit dalam Islam itu dikenal menjadi 3 jenis. Ada penyakit yang sifatnya adalah jasmani, ya, dalam kaitan dengan tubuh kita, berkaitan dengan organ tubuh. Ada penyakit yang sifatnya kejiwaan, ada di daerah sini ya, pikiran kita, otak kita, ya, dan ada penyakit yang berkaitan dengan ruh, di mana ruhani kita, ya, diri kita yang sebenarnya. Nah, penyakit jasmani ini relatif banyak metode pengobatannya. Ya, salah satunya menggunakan obat-obat kimia. Di mana penyakit fisik ini penyakit yang memang bisa dirasakan oleh tubuh kita. Nah, contoh misalkan, aduh saya pusing. Nah, berarti itu adalah penyakit jasmani. Karena dirasakan pusingnya. Apa solusinya? Minum paracetamol misalkan ya. Bismillah, minum paracetamol. Nah, maka itu adalah masuk kategori penyakit jasmani. Dan penyakit jasmani ini sekali lagi tadi bisa digunakan menggunakan beragam metode obat. Salah satunya adalah obat sintetik maupun obat kimia, obat tradisional. Nah, ada penyakit kejiwaan. Nah, penyakit kejiwaan ini juga sama sebenarnya berhubungan dengan organ, tapi organ spesifik, yaitu pada sistem saraf kita, yaitu otak. Nah, penyakit kejiwaan ini banyak yang orang mengatakan sebagai schizophrenia. Ya. Nah, schizophrenia itu belum tentu gila, gitu ya. Jadi penyakit kejiwaan sendiri itu ada tahapan-tahapannya. Nah, yang paling parah memang gila. Artinya gila itu dia sudah tidak sadar lagi siapa dirinya, dia sudah tidak mampu lagi menggunakan organ-organ tubuhnya dengan baik dan benar. Tapi schizophrenia bukan gila, ya, berbeda. Jadi tidak semua schizophrenia itu adalah gila. Nah, penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf yang juga paling ditakuti adalah Alzheimer atau kepikunan atau demensia, ya. Di mana penyakit ini merupakan terganggunya fungsi-fungsi memori atau daya ingat, baik dalam hal berbahasa, berpikir, dan juga berperilaku. Sehingga penyakit Alzheimer ini dijadikan sebagai penyakit yang sebisa mungkin dihindari oleh kita, ya. Dan Alzheimer ini disebabkan karena apa? Ini disebabkan karena selain tadi menurunnya fungsi-fungsi memori, itu karena adanya degeneratif atau degenerasi otak.
Dan ini sifatnya progresif, di mana sel-sel otak ini mengalami kerusakan dan mati hingga mengakibatkan gangguan mental. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil, dan aku berlindung padamu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati." Jadi Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita terkait dengan bagaimana kita berdoa supaya kita terhindar dari penyakit ini. Ada yang kita selalu menendangkan zikir ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buh, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Nah, ini salah satu doa supaya kita terhindar dari kepikunan ini. Schizophrenia sendiri ini adalah suatu gangguan mental ya. Bahkan karena apa? Biasanya karena adanya ketidakhomeostasisan dalam neurotransmitter kita di otak. Nah, ini menyebabkan kita tidak mampu untuk berpikir, mengontrol emosi, berhalusinasi, delusi, dan sebagainya. Dan schizophrenia sendiri itu kan banyak ragamnya. Ada orang-orang yang dia dikatakan seperti bipolar misalkan ya, memiliki dua kepribadian misalkan. Ada orang-orang yang berhalusinasi misalkan, memiliki teman-teman teman hayalan dan sebagainya. Ada orang yang dia depresi ya, seolah-olah dia tidak bisa hidup lebih lama lagi misalkan. Nah, dan lain sebagainya ya. Itu adalah salah satu bagian dari penyakit schizophrenia, dan penyakit ini juga biasanya banyak ditangani dengan menggunakan obat-obat antipsikotika. Dan penyakit yang paling tidak terasa itu adalah penyakit ruh. Dan ruh ini ya, tubuh kita, diri kita yang sebenarnya, di mana kita ini pada dasarnya adalah ruh, yang mana ruh ini ditempatkan pada badan-badan tertentu ya. Ada yang ditempatkan pada badan perempuan, badan laki-laki, dan ada yang ditempatkan pada badan yang rupawan gitu ya. Ada yang wajahnya mungkin tidak terlalu cantik, tidak terlalu cakep gitu ya. Nah, itu kan badan. Tapi di dalamnya ada ruh. Dan ternyata ruh ini juga bisa mengalami penyakit. Nah, penyakit ruh atau kita sebut sebagai penyakit rohani ini merupakan jenis penyakit yang tidak nampak, dan sering sekali kita sendiri tidak merasakan kehadiran penyakit tersebut. Ya. Dan surah Al-Baqarah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Di dalam hati, dalam rohani mereka ya, ada penyakit. Kemudian Allah menambahkan penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan oleh dusta mereka ya, karena mereka berdusta. Jadi dalam tubuh kita itu tidak hanya orang-orang kafir ya, tapi kita juga kadang sering muncul penyakit, dan penyakit ini kadang tidak kita rasakan. Misal ya, ada teman kita juara kelas misalkan, dan kita ternyata biasa-biasa aja. Kadang dalam hati, aduh, kok dia sih yang juara kelas, kok bukan saya sih, kok aneh ya, kenapa harus dia ya? Nah, itu kan salah satu penyakit hati, gangguan hati. Dan penyakit ruh yang paling sering diantaranya adalah ada bakhil, ada malas, takabur, ria, hasad. Nah, ini juga menjadi penyakit-penyakit yang perlu kita waspadai ya. Sebisa mungkin kita harus hindari, dan kita berlindung pada Allah dari penyakit tersebut. Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah dari penyakit ini juga. Ya. Padahal kita tahu Rasulullah itu maksum. Rasulullah itu orang yang paling mulia di dunia ini. Ya. Bahkan jikalau pada masa yang sama Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu, Nabi Isa itu ada pada masa yang sama dengan Rasulullah, maka mereka akan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Jadi begitu mulianya Rasulullah SAW. Namun beliau tetap berdoa, ya, tetap memohon. Padahal kan beliau itu maksum, dilindungi langsung oleh Allah, gitu ya. Terjaminlah dari dosa ini, terjamin dari sifat-sifat seperti ini. Tapi kenapa beliau berdoa, memohon seperti ini? Karena ini ingin mencontohkan pada kita semua bagaimana caranya kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit ini.
Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda pada Abu Talha, "Tadilah seorang anak kecil dari milikmu untuk melayaniku selama kepergianku ke Khaybar. Abu Talha keluar bersamaku dengan boncengku. Saat itu aku adalah seorang anak kecil yang hampir balik. Aku melayani Rasulullah SAW saat beliau singgah dan aku selalu mendengar Nabi banyak berdoa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat jiwa gelisah, sedih, lemah, malas, kikir, pengecut, litang, dan dikuasai manusia. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hajan, a'udzubika minal ajzi wa kasal, a'udzubika minal jubni wal buh, wa'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal." Jadi Rasulullah sendiri mencontohkan kepada kita supaya kita senantiasa berdoa. Ya. Nah, ini adalah penyakit yang tidak bisa dideteksi secara medis, tidak bisa diobati secara medis, namun penyakit ini ada. Kenapa kita meyakini penyakit ini ada? Ya, yaitu penyakit ain, karena ini sumbernya dari Rasulullah, informasinya. Jadi kalau kita bentrokan dengan orang-orang yang tidak mempercayai ini, ya susah gitu ya. Tapi kita meyakini ini. Meskipun penyakit ain ini tidak bisa dideteksi secara medis, tidak bisa diobati secara medis, tapi kita yakin ini ada. Rasulullah SAW pernah bersabda, ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah Muhammad SAW memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain. Bahkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta perlindungan dari orang yang hasad. Kenapa? Karena ternyata penyakit ain itu salah satu yang muncul dari orang-orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang-orang yang hasad. Dan ternyata penyakit ain ini bisa muncul dari pandang. Ya, secara istilah ain sendiri itu adalah mata atau pandangan. Ya, dari hal mata. Jadi pandangan ini bisa jadi tadi pandangan orang yang kesal, iri, dengki gitu ya terhadap perjuangan yang dihasilkan oleh seorang. Tapi tidak hanya itu, ternyata pandangan ini juga disebabkan oleh pandangan takjub. Jadi ada seorang yang takjub terhadap orang lain, terhadap kepintarannya, kecantikannya, ketampanannya, kekuasaannya dan sebagainya, maka itu bisa memunculkan ain. Jadi ain ini disebabkan karena pandangan. Oleh karena itu, kenapa sih banyak sekali ustadz-ustadz yang menyarankan bagi kita, stop, jangan terlalu mempublikasi diri kita di medsos. Jangan menampilkan wajah-wajah kita di medsos, keluarga-keluarga kita di medsos. Siapa tahu ada orang yang iri dengki tanpa kita ketahui. Ya. Kemudian dari pandangan itu memunculkan penyakit ain. Atau misalkan ketika kita memiliki banyak prestasi, kita munculkan di medsos semua, sehingga menjadikan orang lain takjub. Dan itu munculkan penyakit ain. Jangankan begitu ya. Seorang orang tua yang ketika dia melihat anaknya, dia takjub dengan anaknya. Wih, anak saya keren banget, tampan banget, cantik banget, soleha banget, dan sebagainya. Maka di situ juga muncul penyakit ain. Nah, penyakit ain ini hanya bisa disembuhkan dengan cara bagaimana? Nah, kita lihat ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Umamah bin Sal, ia berkata, suatu saat ayahku Sal bin Hunayf mandi di Al-Kharar. Ia membuka jubah yang ia pakai dan Amir bin Rabi'ah ketika itu melihatnya. Dan Sal adalah seorang yang putih kulitnya serta indah. Maka Amir bin Rabi'ah pun berkata, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini. Bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Jadi memuji gitu ya tentang kulit putihnya Sal bin Hunayf. Maka Sal pun seketika sakit. Dan sakitnya semakin bertambah parah. Dan kemudian hal tersebut dikabarkan pada Nabi Muhammad SAW. Sal sedang sakit dan ia tidak bisa berangkat bersamamu, wahai Rasulullah. Ketika saat itu diagendakan jalan bareng gitu ya, berangkat bareng dengan Rasulullah SAW. Lalu Sal bercerita kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan Amir bin Rabi'ah. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengapa seorang menyakiti saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Sungguhnya penyakit ain itu benar adanya, maka berwudulah untuknya. Nah, inilah obatnya ya. Amr bin Rabi'ah lalu berwudu untuk disiramkan air bekas wudunya
ke Sa'ad. Maka Sa'ad pun sembuh dan berangkat bersama Rasulullah SAW. Dari hadis ini kita melihat bahwa untuk menyembuhkan penyakit ain itu hanya bersumber dari dua ya. Tiga sebenarnya. Tiga tentunya kesembuhan itu dari Allah. Yang kedua, yang pertama ya, yang kedua adalah penyakit ain bisa sembuh dari air bekas wudhunya seorang yang menghasilkan ain tersebut. Atau dari air bekas mandinya seorang yang menghasilkan ain tersebut. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ain itu muncul dari seorang yang iri, itu dari medsos misalkan. Kita nggak tahu siapa yang iri kan, kita nggak tahu siapa yang mengagumi kita. Terus bagaimana cara kita menyembuhkannya? Gitu ya. Nah, yang paling utama adalah bagaimana supaya kita sendiri tidak menyebabkan ain tersebut. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan pada kita. Ketika kita melihat orang lain mendapat kebahagiaan, mendapat kenikmatan, supaya kita tidak takjub, supaya kita tidak iri, supaya kita tidak menghasilkan ain bagi dia, maka bacalah barakallahu fiikum. Barakallahu laka. Artinya apa? Semoga Allah memberkahimu. Jadi ketika ada seorang mendapat keberkahan, mendapat nikmat, maka kita doakan barakallahu fiikum. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian melihat pada diri saudaranya suatu hal yang menakjubkan, maka doakanlah keberkahan baginya. Karena ain itu benar-benar ada. Jadi seperti itu ya. Artinya kenapa ketika ada orang yang ada yang mendapatkan kenikmatan, bisa beli mobil baru, juara kelas dan sebagainya, maka kita katakan barakallahu fikum, barakallahu lak. Makanya ketika ada orang yang menikah, kita selalu berdoa barakallahu laka wa baraka alaika. Ya. Jadi kita mendoakan keberkahan. Jangan iri gitu ya. Harusnya aku tuh yang di pelaminan itu, bukan begitu ya. Tapi harusnya kita mendoakan barakallahu laka. Dan ada juga itu ya ain yang tadi disebabkan karena kita sendiri merasa banyak kenikmatan. Karena kita takjub dengan hasil usaha kita, dengan hasil kebun kita, dengan anak-anak kita. Maka ada doanya juga gitu ya. Dimana ketika kita mendapatkan nikmat seperti itu, maka kita ucapkan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Untuk apa? Supaya kita menundukkan diri kita, keegoisan kita, bahwa apa yang kita terima itu sejatinya adalah atas kehendak Allah dan tiada daya dan upaya yang bisa kita lakukan kecuali atas pertolongan Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan telah menurunkan untuknya obat. Dan hal ini diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui. Apa definisi dari sini? Jadi sebelum muncul penyakit, obat sudah ada sebelumnya. Apakah ini dusta? Tentu bukan. Jelas, ini ada buktinya kok. Bagaimana cara membuktikannya? Gampang. Begini. Sebelum muncul penyakit, kira-kira tanaman-tanaman yang menghasilkan senyawa kimia itu ada lebih dulu atau penyakit itu yang muncul? Pasti tanaman itu akan dia muncul lebih dulu. Tanaman itu usianya bisa ada yang sampai puluhan ribu tahun, jutaan tahun ya, dibandingkan dengan penyakit. Nah, di dalam tanaman ada senyawa-senyawa yang mana senyawa itu ternyata ketika diujikan secara farmakologis bisa menghambat penyakit tersebut, bisa mengobati penyakit tersebut. Jadi ini membuktikan bahwa ternyata sebelum munculnya penyakit, obatnya sudah ada. Gitu. Makanya kenapa pengobatan-pengobatan zaman dulu itu menggunakan tanaman. Jadi bukan penyakitnya dulu baru ada tanamannya. Tapi tanaman sudah ada sejak dulu, penyakit muncul, orang gunakan tanaman untuk mengatasi penyakit tersebut. Jadi jelas ya kebenaran terkait dengan ucapan Rasulullah SAW bahwa tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan telah menurunkan untuknya obat. Telah gitu ya, bukan akan. Gitu. Oke. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau bercerita, pada suatu hari aku menderita sakit, kemudian Rasulullah SAW menjengukku. Beliau meletakkan tangannya di antara dua buah dadaku, sampai-sampai jantungku merasakan sejuknya tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya engkau menderita penyakit jantung. Temuilah Al-Haris bin Khalidah dari Bani Saqif, karena sungguhnya ia adalah seorang tabib. Dan hendaknya dia, yakni Al-Haris bin Khalidah,
mengambil 7 buah kurma ajwa, ditumbuk beserta biji-bijinya, kemudian meminumkanmu dengannya. Apa yang bisa kita lihat dari hadis ini? Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Setiap informasi yang sampai kepada beliau pasti benar. Ya. Setiap informasi yang sampai kepada beliau bersumber langsung dari Allah. Allah menurunkan penyakit, Allah tahu bagaimana cara mengobatinya. Namun yang menarik di sini, Rasulullah itu kan tahu ini penyakitnya ini, obatnya ini. Tapi kenapa Rasulullah memerintahkan Sa'ad radhiyallahu anhu untuk menemui seorang tabib, yaitu Al-Haris bin Khalidah. Di mana apakah Rasulullah di sini tidak tahu obatnya? Tahu. Tidak tahu penyakitnya? Tahu. Ya. Karena di sini disampaikan di mana Al-Haris bin Khalidah akan mengambil 7 buah kurma ajwa, ditumbuk beserta bijinya, kemudian menumbuhkanmu dengannya. Tapi kenapa gitu ya? Rasulullah tidak langsung, ya udah kamu langsung minum. Kenapa harus datang dulu ke dia? Gitu. Karena di sini Rasulullah SAW mengajarkan pada kita semua, ketika kita sakit, maka kita berikhtiar dengan datang ke dokter. Datang ke orang-orang yang ahli pengobatan. Kalau ada tabib misalkan yang terbiasa mengobati menggunakan obat tradisional, datang gitu ya. Tapi hati-hati, jangan datang ke salah orang. Ya, datang ke orang-orang yang dia mengakunya tabib, ternyata dukun misalkan. Ya, dia mengakunya apa namanya itu ulama tapi memberikan jimat misalkan dan sebagainya. Nah ini yang mungkin saya tidak setuju. Artinya apa di sini? Bahwa namanya pengobatan itu nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Harus orang-orang yang paham tentang pengobatan. Ya. Harus datang dulu ke tabib. Wah saya sakit ini, udah saya ambil deh dan tanaman-tanaman dari apa namanya itu pekarangan saya gunakan misalkan. Kalau memang penyakitnya ringan, mungkin sah-sah saja nggak masalah. Tapi ketika penyakit itu membutuhkan konsultasi dari orang yang paham, maka sebaiknya kita datang dulu ke orang yang paham tersebut. Ya, jadi ini suatu makna dalam hadis ini bahwa ketika kita sakit ada ikhtiar yang harus dilakukan, minimal kita datang ke dokter. Jadi ketika Anda datang ke dokter niatnya menjalankan hadis ini, maka itu sebuah termasuk sunnah, sudah termasuk suatu pahala, ya ibadah. Tapi beda ya, ada orang yang sakit langsung datang ke dokter. Tapi dasarnya bukan karena ini, tapi karena tahu bahwa dokter ini bagus, dokter ini bisa menyembuhkan, obat ini bagus, ini bisa menyembuhkan. Itu yang salah, gitu ya. Gitu. Oke, pengobatan itu harus oleh ahlinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berlagak melakukan pengobatan, padahal ia tidak mengetahui ilmu pengobatan, tidak mengetahui konsep fitoterapi tadi, maka ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Siapakah yang memiliki konsep pengobatan, yang menguasai konsep pengobatan di Indonesia? Ya dalam hal ini adalah apoteker, dokter, dan beberapa orang yang memang mempelajari terkait dengan metode pengobatan. Ya, meskipun dia bukan apoteker, bukan dokter, tapi dia mempelajari metode pengobatan seperti metode bekam, metode apa namanya itu penggunaan ramuan herbal dan sebagainya gitu ya. Nah, yang mana gitu ya, mereka mungkin tidak berpendidikan sebagai apoteker, tapi mereka memahami itu. Nah, itu gitu ya. Yang diberikan Allah kemampuan, kekuatan, dan juga kewenangan sebagai tenaga medis. Nah, mungkin kalau orang-orang yang memiliki kemampuan sebagai dukun, paranormal, ya dan sebagainya, itu nggak ada di sini ya. Jadi tidak termasuk. Oke, efek obat itu didasarkan pada izin Allah. Jadi hati-hati ketika kita menyatakan, ini obat paling bagus loh dibandingkan obat ini. Gitu ya. Pakai obat ini aja lebih cesplong gitu ya. Nah, artinya apa? Kita menyadarkan bahwa kesembuhan itu harus dari obat. Padahal enggak. Kita minum obat itu pada dasarnya adalah ikhtiar. Sehingga ketika kita mengkonsumsi obat, selalu konsep jamunya dijalankan. Jampe dulu, baru penggunaan obatnya. Apa jampenya? Misalkan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, baru minum obatnya. Jadi kita bergantung dulu bahwa kita memohon kesembuhan pada Allah. Obat ini hanya ikhtiar. Gitu. Nah, kan jadi pahalanya double tuh. Ya. Jangan sampai kita, obat ini paling bagus nih, kita makan obatnya. Boleh jadi mungkin sembuh atas izin Allah. Tapi apa yang terjadi? Bisa jadi si obat tersebut mempengaruhi psikologi dia. Wah, obat ini manjur banget. Saya anjurkan ke orang-orang. Kalau sakit nih, makan obat ini, minum obat ini, minum obat ini. Apa dampaknya? Maka ada orang-orang yang mungkin berpikir bahwa, oh ya obat ini bagus. Tapi dia lupa bahwa Allah lah yang menyembuhkan penyakit dia disebabkan pada obat tersebut. Gitu ya. Nah, hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita sendiri yang
justru mengesampingkan Allah dan kita mengatasnamakan obat, bahwa obat ini adalah yang bisa menyembuhkan. Bahaya. Oke, kita mengenal ada metode Tibun Nabawi. Nah, metode Tibun Nabawi ini adalah suatu metode pengobatan yang bersumber dan dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan mana metode Tibun Nabawi ini didasarkan pada 3 sumber. Ya. Apa sumbernya? Yang pertama adalah dari ucapan atau bentuk perintah langsung secara lisan dari Rasulullah Muhammad SAW, di mana berita-berita tersebut atau ucapan tersebut itu disampaikan oleh para sahabat, baik yang melihat maupun mendengar langsung dari Rasulullah, serta perintah yang langsung bersumber dari Rasulullah untuk melakukan suatu metode pengobatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah contoh atau tindakan atau praktik yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, persetujuan. Rasulullah nggak melakukan. Ya. Tapi ada sahabat yang melakukan dan Rasulullah menyetujuinya. Nah, atas pengobatan tersebut. Maka itu juga masuk metode Tibun Nabawi. Dan menurut beberapa ahli, ya, bahwa Tibun Nabawi ini tidak serta-merta hanya penggunaan bahan. Jadi Tibun Nabawi ini adalah metode, bukan obat. Artinya metode apa? Bahwa belum tentu seorang yang menggunakan kurma, tapi tidak diniatkan Tibun Nabawi, itu adalah Tibun Nabawi. Ketika dia menggunakan sesuatu untuk pengobatan, ya, misalkan menggunakan tanaman nih untuk pengobatan, apakah itu Tibun Nabawi? Belum tentu. Jadi Tibun Nabawi itu melingkupi metode secara komprehensif. Artinya apa metode itu? Tadi, kembali lagi ke hadis yang awal, bahwa yang namanya metode pengobatan itu harus ada diagnosanya. Rasulullah mendiagnosa suatu penyakit dengan cara menempelkan tangannya ke buah dadanya, misalkan ya, ke dadanya. Nah, nanti ketahuan tuh penyakitnya apa. Itu adalah diagnosa. Nah, dalam diagnosa ini, siapa yang bisa mendiagnosa? Tentunya bukan semua orang. Hanya orang-orang tertentu. Ya. Nah, kemudian berikutnya, setelah itu, pemilihan bahan yang tepat, dosis yang tepat, proses peracikan, hingga ke cara penggunaan yang tepat. Dan juga Tibun Nabawi ini harus dilakukan oleh orang yang ahli. Nah, itulah konsep Tibun Nabawi. Jadi tidak serta-merta, wah ada makanan nih mengandung misalkan apa namanya itu mengandung habatus sauda misalkan makanannya. Apakah kita mengkonsumsi makanan itu termasuk Tibun Nabawi? Belum tentu gitu ya. Nah, jadi perlu kita perhatikan itu bahwa yang namanya Tibun Nabawi itu adalah konsep pengobatan. Baik. Jadi saya rasa itu saja gitu ya materi yang bisa kita bahas untuk hari ini. Selebihnya silahkan Anda baca dan Anda pahami ya terkait dengan bagaimana fitoterapi itu, dan kemudian sisa materinya silahkan untuk Anda baca selebihnya. Sekian yang bisa saya bahas untuk materi minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.